Duka dan tangis menandai detik-detik prosesi pemakaman aktor Dony Kesuma siang tadi yang tak hanya dihadiri keluarga, tapi juga sahabat, rekan-rekan selebriti, fans, bahkan tetangga rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ya, aktor yang juga mantan pemain softball ini telah pergi selamanya. Ia menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 di salah satu rumah sakit di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat. Ia didiagnosa menderita penyempitan pembuluh pada jantung. Hingga sejak 2015, jantungnya telah dipasang ring. Belakangan, sang aktor penyayang keluarga ini menderita komplikasi paru-paru, diduga akibat semangat kerjanya yang tak mengenal lelah. Sempat dikabarkan membaik saat dirawat terakhir di rumah sakit. Namun tak lama kemudian justru dikabarkan drop hingga pergi selamanya. Lantas seperti apa duka yang menyelimuti prosesi pemakaman jenazah Dony Kesuma siang tadi? Seperti apa kenangan keluarga dan para sahabat akan sosok almarhum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selimut duka terasa begitu pekat dan menyayat kalbu saat prosesi pemakaman jenazah aktor Dony Kesuma siang tadi. Prosesi melepas jenazah Dony Kesuma menuju peristirahatan terakhirnya ini selain dihadiri keluarga, anak-anak dan mantan istri, juga dihadiri sahabat, rekan-rekan selebriti, fans bahkan tetangga rumahnya. Meski keluarga sudah mengikhlaskan kepergian sang ayah lantaran hampir 9 tahun berjuang menghadapi sakit penyempitan pembuluh jantung hingga telah dipasang ring pada tahun 2015 dan belakangan ditambah lagi dengan komplikasi penyakit paru-paru, namun perpisahan abadi di sisi pusara ini masih menyeruakan tangisan dan linangan air mata, ekspresi duka yang tak tertahankan baik dari keluarga maupun sahabat. Sarungnya tutup aja situ Pak, semua Bang, sarungnya Bang. Sarungnya semua Bang. Semua. Dia ujung hati itu simpulnya yang ditarik, jangan sampai kunci. Pendek yang ditarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Terima kasih banyak selama ini sudah menemani perjalanan karirnya Doni. Semuanya rasanya memberikan kesan baik terhadap Doni. Kami keluarga mohon maaf bila ada kesalahan. Ini baik sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan kami maafkan sebesar-besarnya. Karena memang semua itu kan kalau menurut teman-teman semua itu bikin rame di mana-mana. Mungkin ada celetukan atau tindakan atau apa yang bikin hati teman-teman semua sakit hati atau ada salah mohon itu akan diberikan sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, kita semua keluarga menyaksikan di dalam ruangan tersebut. Itu perasaan kita campur aduk. Tadinya kita harusnya happy akan melakukan tahun ini kan lebaran, mau pergi-pergi, udah bikin rencana, namun Allah bertakdir lain. Ya, di sana tadi kondisi juga sedih semua sih. Tadi kakak juga minta maaf kesalahan karena kakak sebagai anak pertama minta maaf dan juga harus tanggung jawab menggantikan papa. Kemarin itu masuk ICU itu hari Sabtu kalau nggak salah, 16 Maret gitu. Pas banget itu lagi ada kita lagi ada lagi ada buka puasa bersama GAS, karena kan kebetulan Kang Doni itu sama saya itu tergabung di GAS kan, Gabungan Artis Seniman Sunda, udah hampir 15 tahun kita bareng-bareng gitu. Kemarin tuh benar-benar kaget banget. Biasanya tuh kalau kita halal bihalal apa segala macam tuh dia selalu nyaut di grup gitu. Pas lagi banget Ustadz lagi tausiah, tiba-tiba di grup tuh rame ada berita kalau Kang Doni itu lagi di ICU. Jadi memang alhamdulillah pas kemarin itu kita sempat nutup tausiah dan doa bersama itu, sempat ngirimin doa juga untuk Kang Doni rame-rame gitu. Jadi ya kalau buat saya pribadi sih sangat kehilangan, karena ya tentunya saya lihat keluarganya sangat sudah ikhlas, sudah sangat kuat untuk kehilangan figur, walaupun saya tahu Kang Doni ini sangat diidolakan sama anak-anaknya. Nggak tahu nih ya, kalau hari ini saya lihat mereka sangat tegar, mereka sangat ikhlas untuk hari ini ya, tapi nggak tahu, biasanya kan orang akan berduka setelah dikubur katanya gitu ya, baru berasa banget kehilangannya. Saat ini saya lihat mereka sangat kuat dan insya Allah ya mudah-mudahan mereka diberi kekuatan untuk seterusnya. Perginya sosok ayah dan teladan dalam keluarga ini kini hanya menyisakan berbagai kenangan indah yang berkecamuk dalam kalbu anak-anaknya. Sosoknya yang penyayang keluarga dan rela berkorban demi anak-anaknya sudah terpatri dalam diri anak-anak yang telah mengenalnya sebagai pekerja yang tak kenal lelah, juga pandai mendamaikan dan menyatukan anak-anaknya saat tengah alami konflik antar pribadi. Almarhum Doni Kesuma juga pandai membawa diri di hadapan anak-anaknya. Ia tahu kapan menjadi sosok ayah yang kadang bersikap tegas tapi juga bijaksana, dan kapan menempatkan diri sebagai kawan bagi anak-anaknya.
Karena kebaikannya itulah sang mantan istri justru menunjukkan rasa sayangnya kepada mantan suaminya ini justru pada detik-detik terakhir hidupnya di rumah sakit. Papa mah sangat bekerja keras, nggak kenal lelah gitu, terus kayak selalu mempersatukan anak-anak sih. Maka kita tuh selalu aku nganggap papa pastinya nganggap papa juga sebagai orang tua, tapi aku nganggap papa juga sebagai teman ya. Jadi apapun semua soal percintaan, soal sekolah itu aku ceritakan semua ke papa. Semua sering banget, bahkan saat sakit pun dirawat di rumah sakit sebelumnya itu tetap selalu bercanda agar terjaga mood kita tetap happy, nggak ngeliat papa kenapa begini, tapi papa juga dibalas dengan bercanda. Untuk aktivitas sekolah sendiri seperti apa sih? Karena masih berlanjut. Terakhir aku kurang tahu ya, mungkin teman-teman sekolah yang paham. Rencana bulan Ramadan pastinya tiap lebaran kita tradisi untuk pulang kampung ya. Jadi kita nginep di sini, namun sayangnya respon terakhir papa apa ya? Mungkin tidak dikatakan ke aku, tapi mungkin pengen anak-anaknya sukses, anak-anaknya bisa meneruskan seperti papa, jejaknya seperti papa. Tak hanya keluarga yang larut dalam rasa duka lara mengenang sosok tercinta juga pahlawan keluarga Dony Kesuma, tapi juga rekan-rekan selebriti lainnya dan tetangga tampak juga turut larut dalam rasa duka mendalam atas kepergian Dony Kesuma untuk selamanya. Rekan-rekan selebriti dan tetangga pun mengurai kenangan akan sosok almarhum Dony Kesuma selama masih hidup, yang dikenal baik dan peduli pada sesama. Kang Dony itu luar biasa ya. Saya tuh kenal dia udah lebih, gas aja udah hampir 15 tahun, tapi saya kenal sama dia udah 15 tahun. Mudah-mudahan seluruh keluarga Kang Dony, anak-anak diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan. Mudah-mudahan juga Kang Dony meninggal dalam husnul khotimah, semua dosanya diampuni. Boleh dibilang separuh karir saya itu sama-sama dia di modeling. Dia bintang Indonesia, tetap dia salah satu bintang olahraga Indonesia yang sukses juga di dunia entertainment yang kalian tahu. Bangga dengan prestasinya, kenangannya selalu indah sama dia. Dan setiap kesempatan dalam pekerjaan dia memang orangnya iseng, jahil, humoris, tapi entah kenapa candaannya nggak pernah nyakitin hati. Detik-detik bersimbah duka cita mengiringi prosesi pemakaman jenazah almarhum aktor Dony Kesuma. Lantas, seperti apa pula kisah lugas putra almarhum, yaitu Gasan Indira Kesuma, terkait awal mula almarhum ayahnya mulai mengeluh rasa sakit hingga detik-detik menghembuskan nafas terakhir? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil, jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Jenazah Dony Kesuma telah berada di rumah peristirahatan terakhirnya melalui proses pemakaman yang digelar siang tadi. Sebelumnya, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, putra almarhum bernama Gasan Indira Kesuma telah menjelaskan kronologi sejak awal almarhum ayahnya mulai merasa sakit dan mengeluh kesakitan. Hal itu terjadi ketika mantan atlet softball ini 9 tahun lalu
tepatnya tahun 2015, mulai divonis menderita sakit jantung. Awal mulanya hanya mengeluh merasa lelah, namun rupanya ia menderita penyempitan pada pembuluh darah jantung hingga dokter menganjurkan agar Doni menjalani operasi pemasangan ring pada jantungnya. Sejak itu, Doni tidak bisa beraktivitas yang berat-berat atau yang membuatnya mudah merasa kelelahan. Menu makanan yang dikonsumsinya pun dijaga menghindari kolesterol tinggi. Keluhannya pasti pertama kecapean. Jadi sekarang Bapak tuh udah nggak bisa beraktivitas yang secara berat lebih gitu. Terus kondisi Papa tuh makin parah ketika Mami meninggal sih. Ketika nenek aku udah meninggal. Nah itu Papa merasa down. Pantangan pasti kita juga buat nggak boleh terlalu capek, nggak boleh makan juga harus dijaga. Namun kadang masih ada sedikit sikap rebel dari Papa yang nggak mau itu nggak. Tapi kayak Papa ngomong nggak apa-apa, aku nggak aman-aman. Tapi ujungnya malah gini. Ada waktu itu pernah kena sakit jantung tahun 2015, akhirnya yang memutuskan untuk pasang ring. Kisah Gasan Indira berlanjut. Sebelum ajal menjemput ayahnya kemarin, sang anak kembali menjelaskan kronologi ketika sang ayah dilarikan ke rumah sakit di Bilangan, Bekasi akibat mengalami lemah jantung pada hari Sabtu tanggal 16 Maret. Menurut Gasan, mendiang ayahnya mengeluh kepada putranya bahwa kondisi fisiknya tidak fit. Padahal ia baru saja keluar dari rumah sakit lantaran kondisinya membaik. Almarhum lalu meminta putranya untuk segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna menjalani perawatan medis. Setiba di rumah sakit, kondisinya tampak semakin memburuk sampai dokter memutuskan untuk dibius. Sejak dibius itulah Doni tidak siuman lagi. Pengobatan diberikan melalui infus dari kadar sedang hingga paling tinggi untuk memulihkan kondisinya. Menurut Gasan, inilah kondisi terburuk yang pernah dialami oleh pria kelahiran Bandung 6 Juni 1968 tersebut. Kondisinya sempat membaik 2 hari lalu dan hendak diantar pulang ke rumah. Namun sebelum pulang, tiba-tiba kondisi mantan atlet softball ini menurun kritis dan pergi selamanya. Kalau dari aku waktu itu pas kalau di rumah, Papa kemarin tanggal 16 Maret itu kan kita tidur beda kamar ya. Papa waktu itu balik dari RS yang di daerah Salemba itu dinyatakan bisa pulang karena darahnya normal, jadi dibolehkan pulang. Namun ternyata sampai rumah itu kondisi badan Papa tidak fit. Lalu puncaknya di tanggal 16 Maret itu jam 7. Nah jam 7 itu Papa nelfon aku untuk bilang katanya nggak kuat untuk minta diobatin segera. Akhirnya kita ke rumah sakit terdekat, yaitu RS Prima Bekasi ini. Ini lebih parah karena sampai harus dibius. Karena yang sebelumnya itu nggak dibius. Nah sepengetahuan saya ini dibius karena untuk menghindari batuk. Jadi terkadang tuh Papa kalau malam itu batuk sampai kualitas tidurnya keganggu sampai mau bangun gitu. Nah makanya sekarang harus dibius untuk tidak menghindari batuknya itu. Berharapnya sama, tapi ya setidaknya bangun dulu lah maksudnya semoga efek obat biusnya dicabut, setidaknya kita bisa ngobrol secara langsung gitu. Itu aja sih yang paling yang paling ditunggu gitu. Dia sadar dulu aja. Yang penting dia Papa sadar dulu. Mengejutkan penjelasan putri almarhum Doni Kesuma soal kronologis awal mula Doni Kesuma mengalami keluhan rasa sakit hingga pergi selamanya. Lantas seperti apa kesaksian para sahabat dan rekan-rekan selebriti terkait sosok almarhum semasa hidup? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.
menyaksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Prosesi pemakaman yang mengantarkan jenazah Dony Kesuma ke peristirahatan terakhirnya siang tadi menjadi peristiwa terakhir yang dialami para sahabat bersamanya di dunia ini. Maka tak heran kepergiannya untuk selamanya membawa para sahabat pada segala ingatan dan kenangan bersamanya selama hidup di dunia. Inilah kesan tak terlupakan akan sosok aktor Dony Kesuma dari rekan dan sahabat selama masih hidup. Kalau saya sih sama ini ya, karena kita tuh digas ya gabungan artis dan seniman Sunda gitu. Dari tahun berapa ya, 2015 gitu. Dia tuh kan sangat aktif di situ. Terus misalnya tuh dia tuh barisan terdepan lah gitu, gas itu dia tuh yang jaga badan, juga pasang badan, bukan jaga badan, pasang badan gitu buat teman-teman artis kita semua. Kalau dia tuh benar-benar barisan di depan untuk ngebelain kita gitu, mau capek, mau hujan-hujanan, mau apa gitu kan. Kalau tadi gas lagi ada acara gitu, kita kan selalu membantu artis-artis yang sedang susah, yang sedang sakit, yang terkena bencana. Indonesia lagi butuh pertolongan, kita selalu turun rembug langsung dalam kumpulan gas. Nah, Kang Dony ini selalu yang paling depan lah gitu, dia pasang badannya aja untuk mau capek, nggak ada kata sibuk gitu, dia yang benar-benar bela banget lah gitu. Friendly banget sama orang, dekat sama semua pemain juga dekat sama dia. Jadi ya kita kehilangan, kerja pulang malam, paginya udah sobol kadang-kadang dia syuting lagi. Dan saya dengar hari Jumat masuk rumah sakit, saya ke rumah sakit ternyata udah nggak sadar diri. Sakit jantungnya itu dari kapan sih Bang? Mungkin sebagai teman mungkin tahu nggak? Iya, itu 2015 sempat piring 2. Jadi emang ada masalah waktu itu 2015. Harusnya di maintain ya, cuma nggak tahu lah karena dia seorang pekerja keras. Jadi kadang-kadang suka nggak mikirin kesehatan juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.